لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Menjemput Umroh yang Makbul. Di episode ke-9 kali ini, kita akan memperhatikan beberapa hal yang berpotensi dapat merusak dan membatalkan nilai umroh kita. Tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat urgent untuk diperhatikan. Karena kalau kita ingin umroh kita makbul, berketerima di sisi Allah, kita bukan hanya mengejar yang sunnah, bukan hanya menghindari yang makruh, tapi juga perlu untuk mengetahui apa yang dapat merusak nilai umroh kita. Sehingga apa yang kita kerjakan tidak menjadi amalan yang sia-sia. Coba bayangkan, kalau seseorang itu melakukan satu amalan yang sifatnya sia-sia, maka perbuatan tersebut tidak bernilai apapun di sisi Allah. Walaupun sudah banyak uang keluar, sudah banyak tenaga yang tercurahkan, sudah banyak waktu yang habis, tapi nilai dari apa yang dikerjakan nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menyampaikan di antara yang dapat merusak dan membatalkan serta menghilangkan nilai dari amal ibadah umroh adalah apa yang disampaikan Allah dalam surah Al-Baqarah. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji termasuk umroh di dalamnya, maka tidak boleh dia melakukan rafath, tak boleh dia melakukan fusuk, dan tak boleh dia melakukan jidal. Inilah 3 hal yang bisa merusak umroh kita. Rafas, fusuk, jidal. Apa itu rafas? Rafas, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, artinya segala bentuk perbincangan dan obrolan yang bisa berujung kepada cerita mengenai hubungan seksual. Ini kadang-kadang kalau sesama jamaah, khususnya boleh jadi jamaah laki-laki, kalau sudah berbicara, bercanda, ujung-ujungnya bercanda yang berbau hubungan seksual dan lain sebagainya. Nah, untuk itu bercanda dan obrolan tentang seputar tema-tema seperti ini harus dihindarkan. Apalagi kalau sampai orang yang melakukan ibadah umroh bukan hanya berbincang tentang hubungan seksual, tapi bahkan melakukan pendahuluan hubungan seksual. Mencium, memeluk, sampai melakukan hubungan yang diharamkan dalam agama. Itu semua masuk dalam kategori rafath. Jadi bisa kita bayangkan kebiasaan yang dilakukan di tanah air masing-masing itu yang sering sekali terbawa sampai ke tanah suci. Orang biasa bercanda dengan candaan-candaan yang berbau porno aksi dan pornografi, ujungnya dia akan terbawa yang demikian. Maka dari itu perlu sekali kita membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan lisan kita dari segala apa yang dapat merusak dan tak sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Nah, untuk itulah ini hal pertama yang dapat merusak, namanya rafath. Yang kedua, para hadirin, ada namanya fusuk. Apa arti fusuk? Fusuk adalah segala perbuatan yang mengandung pelanggaran terhadap agama. Apakah maksiat, berbuat dosa, menzalimi orang, menganiaya orang, itu semua masuk dalam kategori fusuk.
mencuri barang orang, menipu orang, mencela orang, menggibah orang, ini semua masuk kategori fusuk. Jadi sekali lagi, kebanyakan dari orang yang merusak nilai umrohnya karena tak mampu untuk membuat sebuah perubahan pada sikap, perilaku dan pola hidup, masih terbawa dengan apa yang menjadi kebiasaan sebelum dia berangkat ke tanah suci. Termasuklah yang terakhir, itulah yang disebut dengan jidal. Jidal artinya berdebat. Jidal artinya berbantah-bantah. Tak jarang bagaimana bisa kita bayangkan di musim haji atau umroh di bulan Ramadan atau bulan-bulan di mana angka jamaah umroh itu begitu tinggi dan besar, ini juga sering sekali menjadi tantangan tersendiri. Kalau seorang jamaah tak sabar mengantri makan, mengantri bus, atau bahkan mengantri wudhu, atau bahkan mengantri untuk masuk, atau bahkan ketika tawaf, sa'i, berdesak-desakan dan lain sebagainya, tak jarang hal yang demikian itu juga bisa berujung kepada saling berbantah, saling menyerang personal, saling kemudian menjatuhkan pihak yang lain dengan ucapan ataupun dengan bahasa tubuh yang menunjukkan adanya ketidaksenangan antara satu dengan yang lain. Nah, untuk itu sebenarnya ini menjadi penting untuk direnungkan. Kalau kita perhatikan, 3 hal yang dapat merusak amal ibadah umroh ini semuanya berkaitan erat dengan pola hidup sebelum seorang melakukan ibadah umroh. Maka dari itu, persiapan terpenting sebelum seorang melakukan ibadah umroh bukan hanya harus kuat fisiknya, tapi juga membiasakan diri mengurangi gosip, mengurangi membicarakan aib orang, mengurangi kata-kata yang kasar menyampaikan pada orang lain, mengurangi candaan-candaan yang tidak dibenarkan dalam pandangan agama. Untuk apa? Bayangkan dalam ilmu psikologi, untuk terbentuk sebuah habit, seorang itu perlu melakukan satu kebiasaan minimal di 3 pekan. Berarti kalau kita ingin umroh kita lancar baik, kebiasaan buruk itu minimal 3 pekan sebelum berangkat ke tanah suci sudah kita jauhkan diri kita dari segala apa yang dapat merusaknya. Jadi kalau 3 amalan tadi ditambah lagi dengan pelanggaran-pelanggaran saat ihram yang mungkin terjadi, seperti tadi memakai yang berjahit, atau kemudian seorang dikatakan memakai wewangian, atau bahkan menikah dan melamar, bahkan berburu. Ini semua adalah hal-hal yang dapat merusak nilai umroh. Maka begitu sayang, berapa banyak tenaga yang sudah dikeluarkan, berapa banyak biaya yang telah dibelanjakan, berapa banyak waktu yang sudah dihabiskan, kalau kemudian amal-amal ibadah itu dianggap rusak hanya gara-gara kita tidak memperhatikan konsekuensi dan dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh rofas, fusuk, dan jidal, sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Baqarah tadi. Untuk itu, maka sebaik-baiknya adalah bagaimana seorang itu menata hatinya, menata lisannya, menata pikirannya, sehingga dengan penataan yang baik tadi, kita tidak akan cepat untuk tersulut emosi hingga pada akhirnya jatuh kepada apa-apa yang tadi telah disampaikan sebelumnya. Demikian yang perlu diperhatikan dalam konteks bagaimana kita mampu menjaga keutuhan pahala umroh agar tidak dirusak oleh hal-hal yang kecil yang sering dianggap sepele namun ternyata berdampak besar dalam merusak nilai umroh yang dilakukan. Demikianlah yang disampaikan pada episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official dan ikuti terus episode terakhir tentang program ini. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Travel Retali Medan membuka program tabungan umroh sebagai langkah awal menuju Baitullah.
Ada 6 keistimewaan program tabungan umroh bersama Retali Medan. 1. Harga dan jangka waktu menabung yang fleksibel. 2. Dapat digantikan orang lain. 3. Aman tanpa riba. 4. Bebas memilih paket sesuai yang tersedia di Retali Medan. 5. Cicilan tabungan sesuai kemampuan. 6. Dapat ditransfer dari bank manapun. Caranya sangat mudah. Anda cukup melakukan setoran awal minimal Rp1 juta, melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi KK, serta mengisi formulir pendaftaran. Bersama Retali Medan, ibadah nikmat, biaya hemat. Hubungi admin kami di nomor kontak 0813 7073 3419 atau 0852 6190 0861. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.